Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar Voice of Indonesia, ngobrolin soal wisata di Indonesia ini tentunya kita berharap ya tidak hanya wisatawan domestik nih yang bisa berwisata di Indonesia, tapi juga wisatawan mancanegara bisa menikmati keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia juga. Dan ngobrolin soal Wisman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali melakukan misi penjualan nih ke Tiongkok, dan ini Tiongkok ini adalah salah satu pasar wisata utama nih di Indonesia. Dan terkait hal itu saya sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Nimade Ayu Martini selaku Deputi Pemasaran Kemenparekraf, dan kita sapa saja. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi, ni hao. Ni hao ma ya. Saya jawabnya apa nih Bu? Pagi Mbak Dora. Kayaknya ni hao ma Ni juga hao deh. ma juga. Baru belajar nih Mbak. Baru belajar ya, beberapa hari kayaknya udah Belajar jago ya. Mandarin. Ya Ibu, spill juga nih pendengar, Bu Nimade saat ini sedang berada di Guangzhou ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Sekarang balik ke Shanghai sebelum pulang ke Jakarta malam ini. Oke, jadi malam ini akan pulang ke Jakarta. Nah, sebelum pulang kita mau tanya-tanya nih dengan Bu Nimade. Untuk Wisman Tiongkok sendiri nih, ini kan merupakan pasar utama Indonesia ya, salah satu pasar wisata utama Indonesia. Tahun ini Ibu sebenarnya berapa sih target dari Kemenparekraf untuk wisatawan mancanegara asal Tiongkok? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, apakah ada peningkatan untuk targetnya sendiri? Ya. Terima kasih Mbak Dora. Jadi betul sekali, Tiongkok adalah salah satu pasar penting ya bagi Indonesia. Karena sekarang Tiongkok telah terbuka, jadi masyarakatnya boleh berwisata lagi ya setelah lama sekali tertutup karena pandemi. Dibanding tahun lalu bukan tahun lalu, sebelum COVID lah ya, sebelum pandemi itu 2 juta tuh wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Nah, setelah pandemi pelan-pelan sekarang udah naik. Tahun lalu sekitar 144.000 wisatawan. Ini belum full kan ya tahun lalu. Nah, tahun ini kita melihat perkembangannya sejak Januari gitu ya. Naik Februari, Maret. Kita sekarang tahun ini 2023 punya target 361.000 untuk wisatawan. Artinya akan ada peningkatan 1,5 kali, 150% lah. Dari 144.000 menjadi 361.000. Oleh karena itulah kita perlu promosi lebih gencar, lebih luas, lebih sering ke Tiongkok. Demikian Mbak. Betul, dan salah satunya melalui sales mission ini ya Bu ya, misi penjualan ini ya Bu. Betul sekali, betul sekali. Dan ini di Shanghai dan Hangzhou nih, ini apa saja yang ditawarkan dan dihadirkan di sana dalam sales mission ini Bu? Ya. Jadi gini Mbak Dora, ternyata setelah adanya pandemi ada perubahan perilaku, ya, behavior, preferensi dari turis-turis Tiongkok nih ke dunia gitu ya. Yang pertama, mereka ternyata sekarang tidak lagi bergerombol gitu atau bergrup-grup ya kalau untuk traveling atau turis. Kalau dulu kan seneng ya. Kedua, sekarang tendensinya adalah milenial, anak-anak muda yang berwisata begitu ya. Artinya mereka mungkin sama temennya, sama grupnya, minimal keluarga muda lah ya, dengan anak mungkin 1 atau 2 gitu. Ketiga, sosial media. Sosial media ini adalah raja nih, adalah kunci keberhasilan dari promosi kita di China. Kita tuh bukan hanya Indonesia, tapi semua negara melakukannya. Karena China itu atau Tiongkok itu sangat teknologi savvy. Semuanya dengan smartphone nih, dengan phone pintar. Beli apapun, connect tuh, beli barang, beli jasa, beli tiket, beli semua paket dan sebagainya. Itu artinya kita mesti masuk ke sana. Hal selanjutnya adalah narasi. Jadi mereka senang sekali ya, behaviornya adalah senang sekali ngeliat, tapi kan belum nih ke sana. Misalnya artinya blogger, vlogger, kemudian live streaming itu harus. Jadi kalau kita mau promosikan
negara kita gitu ya. Kalau Bali sudah terkenal Mbak Dora, udah mereka udah dream gitu ya. Nah tapi yang lain-lain kan kita punya 5 destinasi super prioritas. Kita harus masuk dan ikut dari tren baru yang terjadi di Tiongkok ini. Ini beberapa hal yang kami temukan ya. Jadi di Shanghai maupun di Hangzhou ini kami mengajak para industri kita ya bermacam-macam ya, ada travel agent, ada atraksi, kemudian ada di MC dan segala macam bertemu dengan mitranya. Tapi pada saat yang sama kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai platform sosial media sehingga citra Indonesia sebagai destinasi itu tetap terjaga gitu. Oke. Tapi untuk behavior wisatanya, perilaku wisatanya sendiri seperti apa nih Bu? Masih menyukai Bali ya sebagai top of mind-nya ya? Betul, Bali tetap top of mind. Oleh karena itu strategi kami Mbak dari pemerintah adalah mereka datang ke Bali, kemudian kita atur ya, kita itu bekerja sama tentu saja dengan industri ya, dan dengan industrinya Tiongkok juga, adds on atau beyond Bali. Beyond Bali itu berarti Dan Bapak Menteri Halo kedengeran Mbak Dora? Putus-putus Bu. Oh maaf, saya ulangin ya. Jadi betul Bali itu menjadi top of mind ya. Tapi lah istilahnya, atau Bali-Bali baru gitu yang kita sebut 5 super prioritas ya. Oleh karena itu, yang kita marketing adalah mereka ke Bali mungkin beberapa hari, misalnya kalau mereka punya seminggu, mungkin 3 hari di Bali. Setelah itu mereka bisa ke Lombok, ya. Kemudian mereka bisa, terutama nih Labuan Bajo yang baru saja secara sukses menjadi tuan rumah dari KTT, dan mereka lihat tuh fotonya, promosinya, dan ternyata Bajo ini cukup menarik nih Mbak Dora. Dari survei yang kita berikan ya atau adakan kepada mereka ya. Pada saat sales mission ini mereka cukup tertarik karena sebetulnya turis Tiongkok itu sangat senang sekali mendambakan yang namanya beach ya atau pantai. Semua hal-hal berbau pantai itu mereka suka karena kan di sini daerahnya atau negaranya kontinental gitu ya. Nah akhirnya ketika ngelihat foto Labuan Bajo, kemudian ada Komodo, itu luar biasa, mereka sangat tertarik gitu ya. Kemudian kita juga Likupang dekat Manado itu cukup populer juga tuh di kalangan turis Tiongkok karena dulu pernah ada film tuh yang dibuat di sana sehingga banyak sekali masyarakat Tiongkok sebelum pandemi nih ke sana, dan kita coba lagi nih sehingga mereka bisa ke Likupang yang merupakan salah satu super prioritas juga di samping ke Borobudur ya, Candi Borobudur dan juga Danau Toba. Oke. Gitu Mbak Dora. Dan dalam misi penjualan kali ini tentunya dapat support penuh ya Bu dari Konsul Jenderal Indonesia di Shanghai ya. Lalu apa membawa 10 penjual terbaik juga nih yang telah dikurasi ya Bu ya? Betul sekali Mbak Dora, kita membawa 10 pelaku pariwisata, industri pariwisata dari Indonesia ke Shanghai dan Zhangzhou dengan mengundang terkurasi juga buyers gitu ya istilahnya atau mitra ya, sekitar 25 mitra dari Tiongkok gitu untuk bisa bertemu dan mulai menjual paket-paket baru gitu ya, paket maupun segala macam ya yang terkait dengan pariwisata di sini gitu. Oke. Dan ada hasilnya transaksi dagangnya sendiri Bu? Ya, ini baru berakhir kemarin, ini masih berjalan, tapi so far gitu ya, kita telah catat sekitar 3.300 packs yang tertarik untuk datang ke Indonesia, begitu ya, dari mitra-mitra kita yang ada di sini, atau kalau dirupiahkan barangkali sekitar 3,5 miliar rupiah gitu ya, sudah kita catat ya. Tapi sekali lagi Mbak, ini bisa saja berkembang ya, tapi sampai saat ini yang kita catat dari feedback masukan dari para 10 industri yang kita ajak. Oke. Dan menariknya juga pada misi penjualan di Tiongkok kali ini, Kemenparekraf ini membuka Wonderful Indonesia Corner nih Bu di kantor VFS Global Shanghai ya. Ini bisa cerita Bu tentang Wonderful Indonesia Corner ini? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi gini Mbak, marketing itu kuncinya kan dari kami ya, prinsip kami 3 C gitu istilahnya ya, adaptasi, inovasi, kolaborasi. Nah inilah
yang kita lakukan bersama VFS. Kalau mungkin tahu dan kenal VFS, adalah sebuah perusahaan yang hampir berada di 145 negara di dunia gitu ya, yang mengurus mengenai visa gitu ya, application ya. Dan di Shanghai mereka punya kantor juga, dan kami merasa kita penting dan perlu untuk bekerja sama dan mempromosikan. Nah, VFS ini adalah mitra co-branding kami. Kita sudah punya MOU dengan mereka. Kita akan membuka, ini adalah yang kedua setelah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di Dubai. Kita buka, kemudian ini sekarang di Shanghai, nanti mungkin ke Osaka, ke London dan sebagainya. Nah, kenapa kita membuat corner ini? Karena corner ini adalah kayak tempat display untuk memposisikan positioning diri kita di pasar tersebut. Nah, untuk Shanghai sendiri ini luar biasa. Kami ke sana, gedungnya tinggi, megah dan historical begitu ya. Kemudian yang datang ke sana itu setiap hari 10.000 orang China ya, China turis yang akan keluar negeri. Nah, ketika mereka lihat, oh ini Wonderful Indonesia apa ya? Di sana ada petugas kita yang menjelaskan mengenai destinasi baru kita. Kemudian nanti kita akan bikin aktivasi, misalnya pada saat misalnya bulan depan ada travel agent yang sedang ke Shanghai, mereka bisa memakai di sana juga, dan bisa mereka jualan juga bisa ya, dimungkinkan di sana bisnis to bisnisnya, silahkan gitu, kita memfasilitasi tempat. Kemudian selain tourism sebetulnya trade juga. Jadi kalau ada launching produk misalnya, ini kan banyak sekali nih di China, makanan minuman adalah salah satu yang cukup laris gitu atau disukain gitu ya. Misalnya ada produk baru yang mau di-launch, silahkan di corner tersebut, silahkan bisa membagikan misalnya gratis kepada pengunjung sehingga mereka bisa tertarik dan sebagainya. Jadi istilahnya corner atau Halo? Iya, Ibu terputus. Beneran. Oh, terputus, sorry. Jadi pojok gitu ya, pojok Indonesia untuk mempromosikan destinasi, event, kegiatan, produk Indonesia di Shanghai khususnya maupun pasar China. Dan kita akan membuka lebih banyak lagi dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan VFS Global. Oke. Demikian, Mbak. Jadi kalau ada yang ingin mungkin bertanya-tanya seputar pariwisata Indonesia, itu bisa ke situ itu, Bu ya? Betul sekali. Dan video, foto juga diputar di sana sehingga menarik bagi para passerby gitu ya, atau orang-orang yang memang ke sana itu untuk turis rata-rata kan yang mau keluar negeri. Jadi mungkin setelah melihat itu mereka ke Indonesia nanti. Atau mungkin mengganti destinasinya ya tiba-tiba ya. Betul. Tadinya nggak mau belum nggak ada rencana ke Indonesia, jadi pingin ke Indonesia begitu Ibu ya. Setelah lihat pantai Pink Beach gitu misalnya ya, wow ini kok keren banget, akhirnya dia langsung beli tiket dan ke Indonesia. Bisa sekali, itu tujuan kita. Luar biasa sekali. Dan ini menarik tadi seperti Ibu bilang, kecenderungan wisatawan China ini suka yang pantai begitu Ibu ya, wisata air lah ya begitu. Dan bagaimana kecenderungan untuk kebiasaan mereka untuk lama tinggal itu biasanya berapa Bu? Karena setiap negara ini punya kecenderungan wisatawannya masing-masing ya. Ya. Halo Ibu. Mbak, length of stay ya, lama tinggal ya Mbak? Lama tinggal biasanya, dan menghabiskan berapa biasanya wisatawan Tiongkok ini Bu? Oke. Jadi berdasarkan data ya, sebelum pandemi maupun sekarang ini, rata-rata tinggalnya wisatawan Tiongkok itu seminggu Mbak. Seminggu 10 hari begitu ya, atau 2 minggu total. Tapi jangan lupa, Tiongkok Imlek ya, walaupun Imlek mungkin mereka tidak terlalu ya. Itu libur tuh Imlek, biasanya domestiknya. Kemudian yang kedua Labor Day, awal Mei itu ada libur 5 hari sampai seminggu lah ya. Itu tuh luar biasa pergerakannya, dan mereka sudah mesen lah sebelumnya. Kemudian liburan sekolah nih, Juni, Juli, Agustus lah ya.
itu juga tinggi sekali. Kemudian ada yang namanya Golden Week, jadi kayak musim gugur ya. Musim gugur itu juga libur tuh seminggu 2 minggu ya, tergantung merekanya. Kemudian yang terakhir liburan akhir tahun gitu, liburan nasional. Nah, masyarakat Tiongkok itu ya, itu sangat senang repetisif ya. Dan ini terbukti. Kalau dulu yang namanya ke Bali, orang Tiongkok tuh bisa 5 kali, 6 kali karena mereka suka. Dan menurut mereka dari survei, Bali itu memiliki kekuatan penarik magic ya, magical gitu. Nah, oleh karena itulah kami memanfaatkan, ke Bali gitu ya. Tapi tambah dong ke tempat lain. Nah, disinilah kita masuknya nih. Sehingga destinasi-destinasi kita yang lain pun menjadi terkenal gitu ya. Untuk spendingnya, nah tipikalnya ya orang Tiongkok itu mereka mungkin akan milih kalau bisa mungkin harga tiketnya mungkin nggak terlalu mahal, tiket pesawat maksudnya. Tapi pas di daratan, pas di sana mereka tidak masalah untuk spending. Dan semakin hari spendingnya semakin tinggi berdasarkan survei dari mitra-mitra kami. Mereka misalnya willing ya mau untuk misalnya hotelnya yang luxurious, no problem. Kemudian makanan, no problem. Dan dulu mungkin orang Tiongkok nyari, kalau generasi sebelumnya nih Mbak Dora, nyari seafood, Chinese food. Sekarang local food, nggak masalah. Karena mereka mau foto, mau taruh di sosial media mereka. Yang penting mereka sudah coba makanan dari Bali, kalau mereka ke Bali, kalau memang seafood, kalau ke daerah lain juga iya dan sebagainya gitu. Ini locality menjadi sangat penting gitu ya. Kalau spending ini rata-rata lagi ya, tentu saja bervariasi. Dari data yang kita punya itu di atas $1.000 lah ya mereka habiskan ya. Jadi $1.000-1.200 itu tipikal mereka. Tapi kami melihatnya luxury tourism atau turisme yang sedikit upscale itu semakin meningkat sekarang ini. Oleh karena itulah kita harus pintar-pintar nih membuat sebuah offer atau paket atau marketing jualannya kepada mereka karena segmented ya. Mungkin ada yang mau yang tidak terlalu tinggi, tapi ada juga yang bahkan ribuan dolar per night pun mereka suka, apalagi kalau wedding ya. Jadi uniqueness-nya itu, keunikannya itu sangat dihargai oleh wisatawan Tiongkok, terutama generasi milenial dan Gen Z-nya nih. Mereka sekarang semakin banyak nih, hampir mencapai 40% itu yang traveling itu sekarang adalah generasi milenial. Yang sebelum COVID mereka mungkin masih kuliah, sekarang udah lulus dan sudah punya pekerjaan ya, dan mereka mau traveling. Nah, inilah target-target market yang kita ingin dapatkan. Dan mereka juga ini tipikalnya Mbak, kalau kualitas dari service ya atau pelayanan baik, mereka mau bayar. Dan Bali sekali lagi, Indonesia pada Bali pada khususnya Indonesia pada umumnya buat mereka adalah sangat ramah. Jadi servisnya, quality of service dari Indonesia itu tinggi sekali. Jadi mereka senang. Dan inilah yang menjadi penarik lagi ya. Mereka balik lagi, saya berkesan sekali ke sana gitu. Ini yang kita dapatkan beberapa take away ya dari 3 hari kita ada di China. Iya. Dan itu tipikal Asia sekali ya Bu ya. Apa-apa untuk difoto dan taruh di sosial media ya. Amanan. Oh ya. Oh sangat, itu sangat sekali ya. Ya betul. Dan makanya Mbak kita tuh kita tuh kerjasama dengan KOL banyak ya Mbak Dora. Jadi key opinion leader. Jadi kan di masyarakatnya ada nih misalnya blogger untuk makanan, blogger untuk fashion. Kita aja kerjasama sehingga itu sebagai daya penarik tuh. Setelah blogernya misalnya, kita sekarang ada di Mandalika gitu. Tiba-tiba mereka datang ke Mandalika. Ini kunci-kunci sukses yang terjadi, bukan hanya kita Indonesia, tapi beberapa negara. Jadi kami juga pelajari tuh behavior tersebut dan negara lain melakukannya. Ini ide bagus. Jadi kita juga melakukannya karena mereka sangat senang live streaming, melihat langsung gitu. Bahkan kalau ada barang, ini ada topeng dari misalnya batik, harganya sekian gitu. Jadi betul-betul di shoot gitu. Jadi sangat ramah ya Mbak ya jadinya. Fun gitu liburannya. Iya, dan itu kan tadi segala upaya kita lakukan nih Bu untuk menggait wisatawan asal Tiongkok. Tapi penting juga nih masalah konektivitas nih Bu. Bagaimana supaya mereka lebih mudah gitu untuk tiba gitu di Indonesia. Ini untuk konektivitas dari Indonesia ke Tiongkok sendiri seperti apa Ibu?
Ya, Oke, good question, betul sekali. Jadi kunci adalah bagaimana turis itu mudah mencapai tujuan kan gitu ya. Oleh karena itu saat ini setelah COVID, bahkan laporan dari UNWTO pun mengatakan belum pulih ya, 80% nih kepulihan sebelum pandemi ya. Sehingga konektivitas harus kita utamakan nih, sehingga dari beberapa kota-kota besar gitu di Tiongkok tuh bisa masuk. Nah, saat ini untuk direct flight ya dari China gitu ya, mainland China keseluruhan itu ada 10 kota Mbak dari Tiongkok itu yang datang, yang bisa langsung ke Indonesia ya. Shanghai, Beijing, kota Xiamen, Guangzhou, Fuzhou, Wuhan, Wenzhou, Shenzhen, Hangzhou, Nanjing itu ya. Mereka tapi hanya 2 Mbak Dora, Jakarta dan Bali gitu. Nah, inilah pinter-pinternya, kita harus pintar gitu ya sebagai marketing, bagaimana caranya dari Jakarta bisa mereka ke misalnya ke Batam, Bintan yang juga cukup populer, kemudian overland di Jawa, kalau ke Bali mereka bisa ke Lombok, Labuan Bajo dan sebagainya gitu ya. Tapi terdapat, ini meningkat terus nih ya, akan ada segera lagi, ini lagi proses saya nggak bisa sebutkan, tapi akan ada kota baru, airlines baru lagi yang akan buka. Kami juga bertemu kemarin untuk mendorong ya. Kalau Bali kita buka, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Udara, sangat mendukung untuk wisata ini. Jadi ada 47 nih total penerbangan saat ini dari China ke Indonesia gitulah ya. Airlines-nya ada 8 ini. Semoga segera bisa nambah lagi karena akan ada 1 lagi yang akan terbang. Dan untuk good news juga, ini berita baik juga, tanggal 17 Mei ya, 2 hari yang lalu ya, itu Garuda Indonesia kembali terbang. Jadi bukan baru ya, dulu sebelum pandemi terbang dari Jakarta ke Shanghai. Nah sekarang resuming ya, kembali lagi, baru 2 kali lah per minggu. Tapi kalau misalnya banyak kapasitinya meningkat, mereka akan pastilah akan meningkatkan juga frekuensi penerbangannya. Jadi demikian Mbak, kami dari Kementerian Parekraf sangat mendukung agar lebih banyak lagi jalur-jalur utama, termasuk ke beberapa airport ya, misalnya di Jogja kan, di Jogja International Airport kan besar ya, internasional, itu juga kita coba untuk bisa ada direct flight, kita akan mendukung begitu. Jadi kita bekerja sama juga dengan berbagai kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Oke. Demikian Mbak Dara. Ya, semoga semakin mudah begitu ya untuk konektivitas antara Tiongkok juga Indonesia begitu Bu ya, dan supaya targetnya nih tahun ini bisa tercapai nih ya untuk Wisma Nasional Tiongkok. Amin. Baik, amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sukses untuk kegiatannya di sana. Salam untuk teman-teman di sana Ibu. Semoga, terima kasih banyak Mbak Dora. Semoga tiba dengan selamat nih di Jakarta dan sehat Ibu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Nimade Ayu Martini selaku Deputi Pemasaran Kemenparekraf, ini terkait mengenai misi penjualan Kemenparekraf ya untuk menjaring Wisman Tiongkok di Shanghai dan juga Guangzhou. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.